Aku kaget dan tak sengaja mematikan sambungan teleponnya lalu menatap lelaki di depanku. Ia malah balik menatapku dengan aneh. Aku risih, ia seperti menelisik diriku ini. Ah, apa maunya? Aku bergidik ngeri. Dan Sofyan ada di sini juga? Sriati menyapa lelaki itu. Sri, iya, mau dengar ceramah papa, mumpung aku libur. Mama kesini juga kan Sri? Iya Den. Tunggu. Kamu siapa? Lelaki itu tidak jadi berbalik. Ia kembali menatapku. Dia temanku Den, yang waktu hari Minggu ke rumah itu loh, emang kenapa Den? Oh pantas saja, aku pernah melihat wajahnya tapi di mana? Aku lupa, jika pernah ke rumah ya pastilah aku melihatnya. Aku yang mendengarnya merasa aneh. Aku saja tidak atau belum pernah bertemu dengannya tapi ia berkata seperti itu. Dia berjalan meninggalkan kami, sedang aku mengikuti Sriati ke dalam masjid menuju tempat para ibu-ibu, akhwat. Ternyata pengajiannya tidak hanya untuk para wanita saja tapi untuk semua, ada lelaki juga di sana tapi tempatnya dipisahkan oleh kain, tirai agar tidak bercampur. Sri, aku pernah melihat ustadz yang ceramah itu ketika memberikan kajian di musola dekat rumah, aku berbisik di telinga Sri karena penasaran. Iya Rum, itu Ustadz Baihaqi memang lebih mengutamakan warga RW 20 dan aku bekerja di rumahnya. Oh ya, Sriati mengangguk, pantas saja kini kamu pakai hijab. Dulu sewaktu SMA kamu enggak pakai kan? Sriati mengangguk lagi. Makanya aku tuh beruntung Rum, punya majikan yang baik dan mengerti agama. Aku juga belajar sama mereka. Kalau hari Senin malam kita semua belajar sama Nyonya. Oh gitu, asyik sepertinya Sri, aku jadi pengen memperdalam ilmu agamaku. Nanti aku tanya ke Nyonya ya, aku mengangguk mengiyakan. Tapi kamu juga harus izin majikanmu. Kalau itu beres, asal tidak mengganggu pekerjaanku. Sore lagi nyantai, aku dikagetkan dengan kedatangan Sriati ke rumah. Katanya dia pulang kampung dan sekarang sudah kembali. Rum, bapakmu sakit parah? Aku meremang dan terdiam, tapi sekarang sudah lebih baik, sudah berobat. Emang bapak sakit apa? Aku enggak tahu, kata emakku sakit orang tua. Tapi apa Sri? Kata orang-orang sakit karma karena membuatkanmu kabur dari rumah. Hus, kamu bilang apa? Dalam Islam karma itu enggak ada Sri. Hehehe aku tahu. Tapi kan itu kata warga, aku cuma nyampein saja. Kalau menurutku ya wajarlah usia sudah lanjut dan pekerjaan juga berat jadi gampang sakitlah. Ah bapak juga kadang minum Sri. Meskipun tidak setiap hari wajarlah jika sakit. Masa iya Rum? Iya, sejak aku lulus SMA kadang-kadang temannya ngajakin minum. Ya klop lah kalau sekarang sakit. Kamu enggak pengen menjenguk? Aku menunduk dan menggeleng. Kamu masih takut? Aku mengangguk. Kabar emak bagaimana? Kalau emakmu sehat, baik-baik saja. Sekarang emakmu jualan makanan di depan rumah. Oh ya, terus bengkel bapak bagaimana? Bengkel sih masih ada, yaitu tadi Rum kalau lagi sakit ya bapakmu enggak kerja. Kini mereka mengandalkan penghasilan dari emakmu. Oh ya, terus Firda kuliah? Enggak kok, dia sudah menikah setahun lalu. Oh ya, aku kembali terkejut, ternyata Firda mau menikah juga. Menikah dengan siapa ya? Suaminya orang kaya Rum. Aku tersenyum Sriati seperti tahu isi hatiku. Tapi, kata orang-orang adikmu itu tidak pernah berkunjung ke rumah, masa sih? Kan dia dekat dengan bapak? Aku tak tahu Rum, aku tidak berani bertanya pada emakmu. Emakmu sepertinya tidak ingin berbagi cerita denganku, begitu pula bapakmu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya kami para warga juga enggak tahu. Aku tersenyum tipis mendengarnya. Memang sikap emas seperti itu akan menutupi sebisa mungkin jika di dalam rumah tangganya ada masalah, seperti tentang aku mana ada tetangga yang tahu kalau bapak tidak menganggapku anak. Kini pilihanku adalah pulang atau tidak, bertemu emak, tapi jika ketemu bapak itu tidak mungkin, aku belum siap. Kangen, memang kangen, tapi jika harus berhadapan dengan amarah bapak lebih baik aku menghindar. Aku tahu persis ia pasti sangat kesal dan marah karena aku melarikan diri sebelum Juragan Darto menikahiku. Uang yang sudah terlanjur ia nikmati harus dikembalikan saat itu juga. Pastilah ia kelabakan dan sangat menyalahkan diriku. Aku termenung sendiri di kamarku setelah Sriati pamit pulang. Hatiku masih saja bingung dan gelisah. Hai Ham, lagi ngapain? Sofyan menepuk pundakku dari belakang, bocah yang satu ini selalu saja mengganggu kesendirianku. Aku langsung buru-buru memasukkan foto kecil ke dompetku kembali. Aku tidak mau Sofyan meledekku kembali tentang foto ini. Aku memang sengaja menyimpan di dalam dompetku foto SMA Rum.
Menikmati kesendirian Yan, ada apa? Tadi ada job dari. Aku tahu tapi aku tak ada niat bekerja sama dengannya. Kenapa? Kamu tahulah dia bagaimana? Aku menghindari orang yang suka menyuap seperti itu, dan itu dia tawarkan ke aku terang-terangan. Oh gitu, kirain Pak Yandi itu sudah tahu karaktermu jadi dia memakai jasa perusahaan kita. Oke kalau begitu, terserah kamu kan kamu yang jadi pimpinan perusahaan kita ini. Tapi tanpamu kita tidak sesolid sekarang. Hahaha, kamu bisa saja, Sofyan menepuk-menepuk kecil pundakku, kamu mau makan siang bareng? Aku ingin mengajakmu makan di luar agar aku ada alasan menghindari Chelsea. Hahaha kamu tuh ya, sudah punya tunangan sekarang malah mau dihindari. Kenapa pula tunangan jika kamu tidak suka? Bukan gitu Ham, aku tuh lagi ingin break dululah dan mengamati sikapnya, maksud lo, Sofyan menunduk. Ah eloh Ham, pengen tahu aja. Oke, kalau aku enggak boleh tahu jangan dekat-dekat denganku, cari sahabat yang lain. Dah Irham marah, oke aku ceritain nih. 2 bulanan ini aku tuh menyuruhnya pakai hijab, tapi ia beralasan hatinya belum siap, katanya nanti jika siap ia pasti memakainya. Tapi setelah menunggunya ternyata dia tak kunjung memakainya juga. Kan aku jadi malu sama papa, dulu aku berjanji padanya sebelum menikah Chelsea akan memakai hijab. Aku tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala mendengar Sofyan bercerita, Yan, dengarkan aku. Memang masalah seperti itu tergantung hati manusia, kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah. Kamu hanya bisa memberinya nasihat dan berdoa selebihnya biarlah tangan Allah yang bekerja untuk melunakkan hatinya. Jika dirasa kalian tidak sejalan kenapa juga harus dipertahankan? Tapi aku masih mencintainya Ham, jika kamu mencintainya kenapa pula kau melirik wanita lain? Hahaha, kamu bisa saja Ham. Aku tuh bercerita padamu karena kagum saja dengannya. Aku baru pertama kali bertemu dengannya di depan masjid hari Jumat minggu kemarin tapi rasanya aku sudah dekat dan mengenal wajahnya. Seneng aja lihat wajah dia Ham, wajahnya tuh menenangkan. Ah kamu bisa saja ngelesnya, lagi asyik ngobrol gawai Sofyan bunyi, terdengar notifikasi. Ia pun melihatnya sambil mengerutkan keningnya. Ada apa? Aku pergi aja, katanya mamanya ingin ketemu denganku. See you, aku mau makan siang dengan mamanya. Oke bro, semoga cepat nikahnya. Kini aku sendirian di ruang istirahat Taman Hijau. Taman buatan di samping kantorku tempat yang sengaja ku buat untuk melepas penat. Ruko 3 lantai yang sengaja aku beli dengan bantuan ayah agar aku punya kantor untuk menjalankan operasi kegiatan sehari-hari. Lumayan, sekarang sudah berjalan setahun lebih sejak aku lulus. Aku pun punya beberapa karyawan yang mendukung usahaku. Sofyan adalah sahabatku lain kampus. Kita dipertemukan saat ada acara pengajian dan akhirnya dekat serta mendirikan usaha ini bersama dengan modal sepenuhnya dariku, maksudnya ayahku. Jika tidak ada job seperti sekarang kuhabiskan waktu di sini sambil mengenang Arum, aku masih saja memikirkannya. 2 tahun lalu aku kecewa padanya yang lebih memilih Juragan Darto. Nyatanya sebulan kemudian aku mendengar kabar bahwa kamu telah kabur ke kota sebagai bentuk protesmu ke orang tua. Rum, kota mana? Apakah kita tidak satu kota? Apakah kamu masih sendiri atau malah sudah menikah? Rum, sampai sekarang aku masih menunggumu. Permisi Pak, bersambung.